Gucci, Prada, Louis, на мне только фэнги крутит. Пинги мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не улиц. Катим, катим, крутим, любовь. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmanda, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya bersama rekan saya akan mengobrol santai mengenai alam. Sebelumnya, perkenalkan rekan di sebelah saya. Nama saya Nizar Miftah Azmi, kuliah di UMY jurusan pertanian, biasa dipanggil Bang Jerbo. Ya, dia memang kayak gini nih. Saik. Gimana, Bang? Jadi gini, Bang. Enggak bang apa Mas kan? Ya, apa abang aja. Abang aja ya, biar enak setelahnya. Bahasa apa? Tadi potong ya. Enggak, serius gua. Serius. Tadi kan potong-potong. Jadi saya dapat informasi dari teman-teman yang lain, Bang. Iya. Abang nih emang hobi mendaki-mendaki, jelajah-jelajah, eksplor gunung gitu, Bang. Iya. Nah, terus? Nah, pertanyaan saya yang membuat Abang menarik gitu, pengen mendaki, menjelajahin gunung ini apa, Bang? Padahal kita semua tahu kan, kalau naik gunung itu capek, resikonya besar. Tapi kenapa Abang masih mau gitu, Bang? Nah, ya. Pertama apa namanya? Saya kan dulu itu diajak lanjut. Dikat. Dulu gue tuh Bang ini apa? Pernah daki gitu kan, diajak kawan apa? Kayak iseng-iseng gitu kan. Iya. Ayo ikut katanya. Gue tuh malas banget kan, takut capek lah. Terus gue tuh nggak bisa dingin gitu lah setelannya. Iya. Setelan. Oke ya. Terus Bang? Terus ketika gue naik gunung itu, dulu itu pertama gue naik gunung tuh di ini Jawa Timur. Gunung apa itu, Bang? Gunung ini Penanggungan. Oh iya. Itu 1700 mdpl. Nah setelah itu gue udah dapet apa namanya momennya, viewnya, terus foto-fotonya di Instagram ya kan? Bener itu. Setelannya di kok ada rasa candu ingin muncak lagi gitu. Berarti rasa candu itu keluar secara otomatis gitu Nah ya? iya otomatis emang rata-rata orang kayak gitu, kalau udah naik gunung sekali udah ngerasain capek, habis itu dibayar di puncaknya itu, nah itu rasa candu ingin kembali ke ini. Tapi Abang dimikirin nggak Bang di balik hal itu apa namanya bencana atau resiko yang Abang naikin gitu, Bang? Itu pertama kan pas mau naik gunung itu, gue dulu itu waktu itu Gunung Sumbing paling tinggi, Bang. Oh iya. Oh, Gunung Sumbing itu di ini ya? Purwokerto, bukan ya, misalnya salah. Jawa Tengah. Oh iya. Itu kalau nggak salah 3.000 ya, Bang ya? Iya, 3.300 mdpl. Iya. Itu diajak teman saya juga itu. Itu ke ketiga kali naik gunung itu. Berapa orang, Bang? Itu ada 4 orang, satu namanya Giman, Ramli, Romi, Rantau. Oke. Kocak semua itu. Iya. Berempat itu. Saya mau tanya nih, Bang. Sebelum naik gunung ya, Bang ya? Persiapan apa sih, Bang, yang perlu harus mateng gitu? Sebelum naik gunung ya? Iya, apakah itu sebelum naik gunung. Ingat, sebelum naik gunung itu ya, Anda itu harus yang pertama itu sebenarnya bukan barang-barang segala macam. Ingat, yang pertama itu fisik gitu. Oh, fisik ya. Fisik harus dijaga itu ya? Fisik harus jaga itu. Iya. Kedua itu mental, dan ini paling prioritas banget orang kalau ingin naik gunung itu izin orang tua itu. Oh, benar, itu nomor satu itu, Nomor izin satu sama orang itu. tua itu. Pokoknya 3 itu, kalau Anda sudah itu 3 itu, insya Allah aman. Iya. Jadi hobi dari naik gunung itu kan, Bang, nggak mandang umur ya, Bang ya. Dari yang kecil, tua, muda, mau cewek, mau cowok gitu kan. Semuanya rasa penasaran mereka tuh ada semua gitu. Iya. Kadang mahasiswa, ada juga udah bapak-bapak juga masih pengen naik gunung gitu. Berarti begitu indah ya, Bang ya. Kenikmatan yang bisa dirasain di atas gunung itu, Bang. Iya. Kalau untuk estimasi kemarin daki Gunung Sumbing itu, Bang, Sumbing itu berapa lama waktunya, Bang?
kemarin kan dari awal itu naik via ini butuh kalian krik. Oh, Wonosobo. Nah itu sekitar perjalanan dari sini Jogja Wonosobo itu gas ngancing sekitar berapa jam itu? sejam gas ngancing. Ya. Gas ngancing sejam, habis itu nyampe itu sekitar jam-jam wajib. Ben. Minum dulu bang. Biar enak, relax gitu kan, kita santai juga kan. Gimana lanjut bang? Nah itu nyampe sekitar musuh itu jam berapa? malam ya. Malam itu pertama itu lewat ini via apa itu waktu itu sepi jalur situ, jadi kami langsung putar arah. Jadi putar arah ke via butuh kalian krik gitu. Nah sampai di sana ternyata itu rame. Yang tadi kami jelajahi itu jalurnya itu emang jarang dilewatin sama orang itu. Angker katanya itu. Untuk saja bang ya, untuk masalah logistik ini bang ya, ada nggak sih apa yang harus dibeli, apakah misalnya kayak vitamin itu harus atau apa gitu, apa ada makanan khusus gitu buat para pendaki gitu? Ya sebenarnya kalau kayak gitu tergantung masing-masing tuh bang. Kalau kita mau, pokoknya logistik itu harus secukupnya. Habis itu kita nyiapin buat summit itu kita mau naik puncak itu bang. Itu kan harus tenaga yang lebih apa ya, yang nambah gitu ya. Tenaga power itu harus nambah. Ya benar itu. Ini bang ya, bang. Di saat abang udah mendaki bang ya, udah puluhan tahun abang mendaki. Iya. Kita minum dulu bang. Iya. Ada nggak sih bang kejadian mistis gitu yang abang pernah alami di gunung-gunung gitu kan? Gimana bang? Bisa tolong dijelaskan? Oh iya, emang kalau bisnis itu pasti ada bang sana bang. Karena apa ya, gunung itu kan tempat dulu itu orang apa namanya nyari-nyari ilmu gitu kan, nyari-nyari ilmu segala macam. Nah ketika itu gue tuh yang tadi itu pertama gue tuh waktu Gunung Perahu tuh bang. Oh iya, Gunung Perahu ya. Yang di Wonosobo itu. Iya Wonosobo itu. Nah itu kan gue rame-rame sebenarnya itu yang berangkat sama anak Mapala ya kan, bareng sama anak Mapala. Nah itu ke sampai base camp itu hujan deras tuh bang. Badai segala, terus apa namanya ranger yang ada di atas tuh yang bawah itu naik ke atas, katanya ada yang gelincir, ada yang hipo segala gitu macam. Ya, bang ya. Oh ya. Jadi gimana tuh bang? Udah nyampe base camp itu, keadaan hujan deras itu ya? Badai segala macam, ada banyak korban lah. Terus ada pemimpin kami itu Mas apa namanya? Lupa kok. Mas Adit, nah itu robot. Mas Adit, nah katanya kita mau lanjut apa ini tur apa nunggu dulu. Itu keadaan di posisi base camp itu jam berapa? Jam 10 malam. 10 malam. Oh iya. Habis itu kata dia kita mau lanjut, nunggu ayo kata. Mas ngikut aja terserah kalian. Tapi di situ kan kami bawa pemula. Ada pemula itu ada berapa orang lah, 5 orang anak pemula. Karena nggak pernah ke gunung, dia mau ke gunung untuk melihat apa yang nggak jelas. Ngelihat apa yang nggak jelas. Setan. Nah, kita selesai. Iya, sudah kita selesai men. Habis ketika kami naik itu Mas Adit tuh memutuskan untuk bergerak waktu itu. Jam setengah 11 kami bergerak, itu udah pakai mantel segala macam. Waktu itu kawan gue namanya Doni itu, dia jadi sweeper. Nah gue tuh jadi apa ya, di tengah-tengah lah gue, yang ngecek gitu kan barang segala macam, jagain barang. Nah kawan gue yang jadi leader tuh namanya Abai, ketua Papedai.
Grup itu namanya bang. Oh, grup Betul. itu, Bang. Ya. Para penejang badai. Nah, ketika udah masuk di pos 2, nah itu kan jalannya kayak gini nih jalannya, agak kayak gini kan. Iya. Jalan kayak gini. Nah, gue itu rombongan situ berhenti. Nah, gue itu kan paling belakang gue kan. Si Doni itu, nah kawan gue yang jadi sweeper tuh suruh agak duluan lah, gue yang gantiin lo gitu kan. Oh iya. Nah, gue itu di situ capek gue kan bang, agak setelannya. Fisik udah lemah nih. Udah agak tua kan. Udah agak tua. Udah Itu umur lah ya. Bobok tanah. Gue di situ duduk sambil ngeliat langit kan. Iya. Terus ada kayak bunyi kayak gitu bang. Bisa lebih spesifik bang. Gitu, bang. Pokoknya ada bunyi kayak Suara-suara gimana gitu? kayak kemericik gitu lah kok. Air prik bunyi itu kan. Prik tak tahu sobat. Waktu gua duduk di ini kan, di sela-sela rombongan itu gua paling belakang, kayak ada bisik-bisikan itu bang. Bunyi apa, pokoknya kayak bayangan itu. Emang di gunung itu kan kalau kita misalkan kita ada ngalamin sesuatu yang ganjil gitu, nah kita tuh nggak boleh ngomong bercerita gitu loh. Nah jadi gue hiraukan aja. Nah terus jalan lagi lah rombongan itu, tuh jalan lagi, udah mau sampai pos ini terakhir sananya puncak. Kawan gue itu bang hipo dia. Oh hipo. Iya hipotermia itu penyakit gunung itu. Iya. Karena dia kedinginan hebat di situ. Kekebalan tubuhnya kurang imunnya. Nah imunnya itu. disuruh gerak nggak mau dia. Oh iya. Disuruh ini nggak mau. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di situ. Itu hipo itu emang ada penyakit dalam dari dia apa emang gimana tuh bang? Itu hipo itu bukan sebenarnya. Hipo itu penyakit gunung deh, penyakit kedinginan. Gunung ya, tergantung sama imun kekebalan tubuh Iya, kita ya. kalau kita pokoknya kalau di gunung itu jangan diem lah. Oh, harus banyak gerak. Apapun yang terjadi jangan diem lah. Kalau soalnya itu kan harus gerak, harus panas terus tubuh. Kalau diem kan dingin tubuh. Nah, di situ hipo, cewek itu hipo namanya Amel. Ya. Terus kita bantu lah segala macam, kita support. Jangan ini. Ayo kamu bisa, kamu pasti bisa gitu kan. Langsung udah akhirnya untuk rehat lah di situ sampai jam 5 subuh baru lanjut ke atas. Santai bang, minum dulu bang. Dulu kayak nanya. Minum dulu. Gimana Prancis sama Portugal kemarin bang? Aman. Ya imbang ya bang ya. Imbang dua sama. Dua sama. Oke lanjut bang ke topik selanjutnya ya. Untuk naik gunung nih bang ya, pasti kita butuh izin dulu atau langsung naik aja gitu bang. Pastikan apa izin dari kepala desanya atau kelurahannya atau gimananya, bayar ini bayar itu, apa enggak atau langsung naik aja gitu. Gimana itu bang? Kalau masalah izin itu yang pertama, yang persyaratan jadi mau ke gunung itu pasti surat sehat ya. Surat sehat itu bang, itu bikinnya di rumah sakit ya? Iya di rumah sakit, di ini apa, kosasi. Oh iya. Klinik tuh bisa. Klinik Tom Ham. Ya. Tompang. Ya. Nah, itu bisa. Nah, sama kalau misalkan kita punya riwayat penyakit itu kan ditanyain semua itu. Oh iya. Nggak bisa kalau harus ada, pokoknya itu benar-benar orang ini sehat. Kalau nggak sehat, sudahin pulang. Terus, ya, gue ada pengalaman kan waktu itu izin ini. Waktu itu kan gue mau ke gunung gitu kan, ada sebuah gunung. Nah, ternyata gue pas mau naik itu, gue tuh nggak izin bang itu di situ. Nggak izin ya. Oh iya. Bohong gitu lah, ditanya mau kemana, jawabnya bukan ke gunung. Nggak bawa surat sehat yang tadi ya gitu ya. Oh itu. iya. Nah, pas kami mendaki itu nggak dapet view-nya itu bang, badai malah. Badai segala macem, turun juga banyak yang kena musibah. Itu di gunung apa itu bang? Ada namanya Gunung Sindoro. Oh Sindoro. Iya, Sindoro. Nah itu pokoknya harus dengan izin orang tua. Benar-benar orang tua itu tahu. Yes ya. Oke, Mas. Nah untuk ke lebih spesifiknya bang ya. Kita berbagi ilmu, ngobrol-ngobrol santai. Ya sambil makan aja bang, minum-minum.
Nah, kalau untuk peralatan nih Bang ya, yang perlu dibawa saat mendaki itu Bang, apakah sepatu harus khusus kayak pendaki banget, jaketnya harus tebal, ataukah ada yang lain-lain, masa obat-obatan atau segala gimana itu Bang? Perlengkapan yang wajib gitu dibawa. Wajib ya nih. Ini kalau versi gua aja nih ya kan, Iya, itu kan iya, beda-beda orang. Iya benar-benar. Yang pertama itu kan ada carrier lah, Carrier tas itu Bang ya. carrier Iya, yang tas gede itu. Habis itu sepatu gunung itu. Kalau misalnya kita pakai sepatu lari itu nggak bisa itu. Oh nggak bisa itu Bang. Kenapa itu nggak bisa? Licin, Oh dia licin ya. Terus namanya ada sleeping bag. Sleeping bag yang iya, kalau yang buat tidur. selimut itu Oh, Bang, yang kayak tidur selimut itu. Iya iya benar-benar. Tenda itu usahanya double layer dia. Jangan cuma satu doang. Iya benar. Harus ada 2 layer itu. Habis itu bisa jadi. Supaya nggak tembus gitu Iya. ya paksa badai. Terus ada namanya trekking pole yang buat kita jalan itu. Yang buat Kayak kita- tongkat gitu ya. Oh Itu ya. juga bisa. Ya terus baju-baju tebal lah kayak manset, jaket segala macam. Manset tuh bukannya baju tipis ya Bang ya? Ya tuh. Iya kan Bang. Yang buat daleman. Dalaman itu ya. Iya. Dari gimana nih Bang? Terus ada namanya ini sarung tangan juga bisa itu. Sarung tangan. Biar gitu kalau ya. kedinginan bisa. Terus Makan dulu Bang, makan video. ini topi. Kalau misalkan kalau di gunung tuh nggak mungkin dia sebada itu, pasti ada yang gersang kan di sabana itu. Iya, pasti. iya. Nah itu butuh itu topi kayak gini bisa. Habis itu topi kayak koboi itu Juga bisa ya Bang ya. bisa. Terus celana diusahakan itu jangan tipis lah, tebal kayak celana gunung. Nah yang pendek juga bisa, tapi yang tebal, jangan kayak boxer. Nah terakhir ya Bang, pertanyaan saya terakhir nih Bang, apa sih Bang larangan gitu? Setiap gunung tuh beda-beda atau ada nggak sih larangan khusus kayak nggak boleh bawa ini atau nggak boleh omongannya kasar atau apa-apa gitu, larangan buat di gunung gitu? Pada saat kita udah daki di gunung. Ini kalau gue yang tahu-tahu aja ya. Iya iya. Kalau misalkan di Sumbing gitu Bang, itu katanya mitosnya sih nggak boleh ngomong dingin. Oh. Nah waktu itu yang ada kawan gue namanya Hanif tuh kan, dia waktu di pos 1 itu dia ngomong dingin banget katanya waktu di pos 1 itu Bang. Seketika itu badai itu Langsung nyambut gitu. Kabut tuh langsung turun ke bawah ke pos 1 itu. Kayak apa ya, nyambut lah yang kita ngomong dingin tadi kawan gue yang Hanif bangsa. Berarti itu beneran berarti Bang ya? Nah iya beneran emang itu. Kayak sebagai kita orang pendatang lah. Iya, percaya harus saling menghormati gitu saling ya. percaya nggak percaya ya tergantung inilah kita sendiri lah. Iya benar. Tapi yang penting kan menghormati kan. Iya. Baik. Terus gimana kejadian yang temen abang yang namanya Hanif? Hanif itu. Hanif Bengay tadi itu. Waktu itu ya dia nggak percaya deh sebenarnya ngomong habis makan pisang dia. Habis Habis makan makan pisang ya? pisang kok dingin katanya kan, dingin banget kata dia. Tapi alhamdulillah nggak jadi kejadian apa-apa ya Bang ya? Aman dia, aman. Enggak, oh, aman. Iya ya. Minum Bang. Nah, Bapak sehat? dah. Sehat. Masih kerja supir Bang? Supir masih supir? Masih. Masih. Aman. Minta Bang ya? Alam. Kasih gigi Bang. Abang balik dari Sumbing, kemarin nggak Sumbing? Oke terakhir nih Bang. Abang sih Bang, abang ada pesan, ada kesan gitu yang ingin disampaikan gitu kan pada penonton yang ada yang nonton, buat kita berbagi gitu, sharing-sharing. Apa Bang pesan-pesannya Bang? Apa ya? Buat apa kawan-kawan gue yang pecinta alam lah, termasuk pecinta alam, itu suka naik gunung. Lo yang belum pernah naik gunung itu lo boleh ketagihan, tapi lo lihat situasi juga. Kalau misalkan lo lagi sekolah, kuliah, apalagi kerja ya, buat hobi aja, jangan lo korbanin kepentingan Semuanya lo. gitu kan. Soalnya ya naik gunung itu bukan wajib, cuma hobi aja kalau kita lagi Hobi refreshing, Refreshing, untuk ketenangan gitu. gitu. Iya. jangan lo kalau lo kawan lo nggak bisa jangan dipaksa. Naik gunung itu harus ikhlas lah, namanya kita Kita harus izin niat gitu Bang ya. ke tempat ini lama. Sama. Oke Bang, baik. Mungkin itu saya Bang. Oke. Kita sharing-sharing kita pada malam
Malam apa sekarang? Malam Jumat. Enggak, malam Sabtu pada hari ini. Jumat. Oh iya, malam Jumat hari ini ya. Mungkin cuman itu Bang yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, Itu podcast ini. ya itulah tadi berbincang dengan Abang Nizar Azmi ya. Dia salah satu ya pendaki juga gitu, berbagi sharing-sharing sama kita. Ya sekian podcast singkat yang kami Berikan ceritakan ya, gitu insya Allah kan. Bermanfaat lah buat kalian semua. Kalian yang nonton walaupun receh Gitu kan. Ya udah, langsung saya tutup aja. Bisa Mas Bang Nizar yang menutup podcast ini. Saya tutup nih. Ya silakan Mas. Saya tutup podcast dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gucci, Prada, Louis, на мне только фэнги крутит.